Segenap dunia patut mendengar
menunjuk arah ke negeri.
Shalom, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, selamat datang, selamat hari Minggu, selamat mengikuti ibadah saat ini. Berikut kami sampaikan warta jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Minggu 5 Februari 2023. Romawi 1, warta keuangan. A. Penerimaan bulan Januari 2023 Rp465.676.792. B. Pengeluaran bulan Januari 2003 terdiri dari 1.
setoran wajib hak sinode GKI di Tanah Papua, yaitu A. 1/10 100%, jumlah 148.390.000 rupiah. B. Setoran wajib jemaat 40%, berjumlah 74.601.900 rupiah. 2. Setoran wajib hak klasis GKI Port Numbai 20%, berjumlah 37.301.000 rupiah. 3. Belanja jemaat bulan Januari 2023 berjumlah 303.570.000 rupiah 257 rupiah. 2. Romawi warta kehadiran jemaat yang beribadah di gedung gereja Pengharapan dan yang mengikuti ibadah melalui channel YouTube GKI Pengharapan pada ibadah Minggu tanggal 29 Januari 2023 sebagai berikut. 1. Ibadah jam 6.00 berjumlah 329 orang. 2. Ibadah jam 9.00 WIB di gedung gereja berjumlah 557 orang. Melalui live streaming 267 orang. 3. Ibadah jam 16.00 WIB berjumlah 301 orang. 3. Romawi warta ibadah. 1. Ibadah Minggu 5 Februari 2023 sebagai berikut. C. Ibadah jam 16.00 WIB dilayani Ibu Pendeta F. Suripati Pati SSI, Majelis Piket Rayon Percetakan, pemain organ Saudara Doni Siloyanan, Kantoria Ibu M. Kumur. 2. Pencatatan sipil perkawinan bagi warga jemaat yang telah melakukan pemberkatan nikah namun belum melaksanakan pencatatan sipil perkawinan, pemerintah Kota Jayapura melalui Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Jayapura akan melakukan pencatatan sipil massal bagi pasangan suami istri warga Kota Jayapura secara gratis pada tanggal 4 Maret 2023. Pendaftaran melalui Majelis Rayon dan formulir dikembalikan ke Sekretariat paling lambat tanggal 23 Februari 2023. 2. Ibadah Hari Pekabaran Injil ke 168 tahun dengan tema Api Injil Terus Menyala dari Tanah Papua. Dalam rangka Hari Pekabaran Injil ke-168 tahun di Tanah Papua dan ulang tahun Papua Christian Center yang ke-1 tahun, maka panitia PC bersama Persekutuan Gereja-Gereja di Tanah Papua mengundang para pemimpin gereja beserta jemaat-jemaat untuk hadir dalam ibadah syukur Hari Pekabaran Injil ke-168 tahun di Tanah Papua yang akan dilaksanakan pada hari tanggal Minggu 5 Februari 2023 waktu 16.00 sampai selesai. Tempat Auditorium Uncen Jalan Raya Abepura Sentani, Edam, Kecamatan Abepura, Kota Jayapura. Terima kasih atas kehadirannya. Tuhan Yesus Sang Kepala Gereja memberkati. 3. Persembahan khusus HUT Pekabaran Injil di Tanah Papua ke-168 tahun.
mensyukuri 168 tahun masuknya Injil di tanah Papua dan mendukung pemberitaan Injil di jemaat-jemaat GKI yang ada di wilayah 9, yaitu Klasis GKI Merauke, MAPI, Bovendigul, dan Asmat. Maka dalam ibadah minggu selama bulan Februari 2023 ada kotak aksi dana kemandirian yang hasilnya 100% diperuntukkan bagi jemaat-jemaat pribumi di wilayah pelayanan tersebut. Majelis memohon dukungan jemaat sekalian untuk aksi dana dimaksud. Atas dukungannya diucapkan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. 4. Ibadah syukur HUT Pekabaran Injil ke-168 tahun disampaikan kepada jemaat pada hari ini Minggu tanggal 5 Februari 2023 jam 9 pagi, merupakan ibadah syukur perayaan hari ulang tahun masuknya Injil di tanah Papua yang ke-168 tahun. Maka telah diletakkan batu pertama pembangunan gedung serbaguna. 5. Amplop janji iman. Untuk diketahui oleh jemaat, amplop janji iman sebagai dana awal pembangunan gedung serbaguna sampai dengan 4 Februari 2023 terkumpul dana sebanyak Rp241.934.000 dari 3 miliar rupiah yang dibutuhkan. Majelis dan panitia pembangunan GKI Pengharapan terus memohon dukungan, doa dan juga bantuan dana baik lewat amplop janji iman atau ditransfer melalui rekening panitia pembangunan untuk membangun gedung serbaguna Jemaat GKI Pengharapan Jayapura. Terima kasih atas pemberian dan dukungan jemaat sekalian. Tuhan Yesus memberkati. Informasi penerimaan amplop janji iman selengkapnya dapat dilihat pada papan pengumuman panitia pembangunan. Bagi Bapak Ibu Saudara-saudari jemaat yang baru pertama kali mengikuti ibadah di Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dan bermaksud untuk bergabung sebagai anggota, jemaat dapat menghubungi majelis jemaat setempat atau melalui sekretariat jemaat. Demikian warta jemaat. Atas perhatian jemaat disampaikan terima kasih. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura, Ketua Pendeta Didimus Ea Watufa STH, Sekretaris Penatua Marlin Mual Rahareng SPD.
Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, mari kita persiapkan hati dan pikiran kita untuk menyambut Tuhan dalam ibadah ini. Mari kita beribadah dengan mengikuti tata ibadah HUT Pekabaran Injil 168 tahun di tanah Papua. Jemaat disilakan berdiri. Tata ibadah HUT Pekabaran Injil 168 di tanah Papua, tanggal 5 Februari 2023. Tema Kasih Kristus. Kasih Kristus menggerakkan kemandirian gereja, mewujudkan keadilan, kedamaian, dan kesejahteraan. Terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 18 dan 19 dan Mazmur 79 ayat 9 dan 3. Subtema membangun kesehatian, mewujudkan pembaharuan menuju GKI di tanah Papua yang mandiri dan misioner. Sendeling Johann Gottlob Gessler menuliskan kesan pertama kali di medan pekabaran Injil di tanah New Guinea, negeri hitam yang disebut negeri iblis, pada hari Minggu pagi, yaitu hari Minggu Sending, tanggal 5 Februari 1855, di atas kapal yang mengantarkan mereka sesaat sebelum melepaskan saunya di pantai Pulau Mansinam. Ia menulis kesannya, Anda tak dapat membayangkan betapa besarnya sukacita kami bahwa pada akhirnya tanah tujuan terlihat matahari terbit dengan indahnya, yang semoga matahari yang sebenarnya menyinari kami dan orang-orang kafir yang malang itu, yang telah sekian lamanya merana di dalam kegelapan. Semoga Sang Gembala setia mengumpulkan mereka di bawah tongkat gembalanya yang lembut. Di pantai Pulau Mansinam, Johann Gottlob Gessler dan Charles William Otto berlutut dan sambil berdoa kepada Tuhan Allah Bapa di sorga, dengan nama Tuhan kami menginjak tanah ini. Amin. Efesus 5 ayat 8 sampai dengan 9. Memang dahulu kami adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuah kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mari kita bernyanyi dan nyanyian rohani nomor 5, ayat 1 dan ayat yang ke-6. Hai makhluk Allahu besar, bernyanyilah dan bergemar, haleluya, haleluya, nyanyian baru angkatlah, pujaan dari dunia, puji Allah sedekala, haleluya, haleluya.
hai turutlah memuji mengasihinya. Haleluya, haleluya, segala kaum di dunia, segala anak-anaknya, puji Allah sedekat. Haleluya, haleluya, haleluya. Jemaat, arahkan hati dan pikiran saudara kepada Allah dan kita beribadah kepadanya. Pertolongan kita yaitu nama Allah yang telah menjadikan langit dan bumi, yang memelihara kasih setianya sampai selama-lamanya, dan yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Amin. Kasih karunia dan damai sejahtera Allah Bapa, Tuhan Yesus Kristus dan dari Roh Kudus atas saudara-saudara sekalian. Masih dalam keadaan berdiri kita menyanyi bersama Rohani 144 ayat 1, 2, dan 3. Segala benua dan langit penuh. Segala benua dan langit penuh dengan bunyi nama yang sangat merdu. Benar, pengharapan orang yang sudah sesat. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus, sesungguhnya Yesus yang layak benar diberi nama itu kudus dan benar, yang oleh sengsara kematiannya memberi keampunan dan damai baka. Nama itu suci kudus. Siapa belum mengenal penebus, sekalian bangsa berlutut di hadapan Yesus kelak, dan kita kiranya menyanyi serta malaikat di sorga pujian sembah. Yesus, Yesus, Tuhan kudus, dipuji kekal namamu penebus. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Kita datang dalam pujian berbalas-balasan. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan. Menyanyilah bagi Tuhan, pujilah namanya. Ceritakanlah kemuliaannya di atas bangsa-bangsa. Sebab Tuhan maha besar dan terpuji sangat.
Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita datang dalam pengakuan dosa dan mohon pengampunan yang datang dari Tuhan. Jika kita berkata bahwa kita tidak berdosa, maka kita menipu diri sendiri dan kebenaran tidak ada di dalam kita. Jika kita mengaku dosa kita, maka Ia adalah setia dan adil, sehingga Ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan-kejahatan kita. Jemaat, mari kita sama-sama berdoa dengan liturgi yang ada di tangan jemaat. Kita berdoa. Ya Allah Bapa di sorga, di dalam Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia, pemilik sejarah keselamatan di tanah Papua, kami mengaku bahwa perintah-Mu kami sering tidak taati. Kami lalai melakukan keadilan, menerapkan kasih, dan mengusahakan perdamaian seperti yang Engkau kehendaki. Karena itu berilah kami masing-masing kesanggupan baru oleh pertolongan Roh Kudus, agar melalui persekutuan GKI di tanah Papua, kami mentaati kehendak-Mu dan melakukan keadilan, kasih, dan perdamaian di atas tanah ini. Kasihani dan ampunilah kami menurut kasih setia dan rahmat-Mu yang besar, ya Tuhan Yesus Kristus. Amin. Sayangi aku Tuhan dan jangan beri hukuman. Sayangi aku Tuhan dan jangan beri hukuman menurut murka-Mu. Lembutkan kesiksaan, sembuhkan kelemahan dan keletihanku. Jemaat, dengarlah berita anugerah Tuhan dari Mazmur 103 ayat 13. Seperti Bapa sayang kepada anak-anaknya, demikian Tuhan sayang kepada orang-orang yang takut akan Dia. Sebab Dia sendiri tahu apa kita, Dia ingat bahwa kita ini debu. Amin. Rohani 147 ayat 1, kuasa-Mu ia pengasihan. Kuasa-Mu ya pengasihan, di dalam Yesusku sembah. Dan menyelam di laut-Mu jua. Jemaat, kita akan sama-sama menerima hukum Tuhan. Untuk itu jemaat diundang berdiri. Hukum Tuhan terambil dari Matius 22 ayat 37 sampai dengan 40. Dengarlah hukum Tuhan. Kasihilah Tuhan Allah-Mu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Itulah hukum yang terutama dan yang pertama, dan hukum yang kedua yang sama dengan itu ialah kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Pada kedua hukum inilah tergantung seluruh Taurat dan kitab para nabi. Roh Kudus memampukan kita melakukan hukum Tuhan ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Amin. Jemaat dipersilakan duduk kembali. Firman Tuhan bagi kita di Minggu tanggal 5 Februari 2023 secara khusus hari ulang tahun pekabaran Injil di tanah Papua yang ke-168 tahun,
terambil dari Roma pasal 9. Roma pasal 9, kita membaca ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Roma pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayatnya yang ke-29. Mari jemaat kita satu di dalam doa. Kita berdoa. Bapa kami di dalam surga, Bapa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Juru Selamat kehidupan kami. Kami bersyukur untuk 168 tahun pekabaran Injil di tanah Papua. Buah dari pekabaran Injil, kami ada di hari ini bersekutu, memuji dan membesarkan nama Tuhan, menyaksikan Engkau Tuhan dalam seluruh perjalanan kehidupan kami. Kami akan dituntun oleh firman-Mu, memaknai 168 tahun pekabaran Injil di tanah Papua, tepatnya tanggal 5 Februari tahun 2023 di hari ini. Tolong hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Tolong umat Tuhan yang mendengarkannya. Iman dan percaya kami diteguhkan oleh Tuhan. Kami menjadi saksi-saksi Tuhan di mana saja Tuhan tempatkan kami. Lebih daripada itu, dalam mensyukuri 168 tahun pekabaran Injil di tanah Papua, kami dapat melakukan yang terbaik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Bapa, berbicaralah. Kami siap mendengarkan kata firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan menyambut kebenaran firman Tuhan di sore hari ini. Amin. Roma pasal 9 ayat 1 sampai dengan 29. Bapak Ibu Saudara, saya akan membaca dan Bapak Ibu akan mengikutinya di Alkitab masing-masing. Roma 9 ayat 1 sampai 29 dengan perikop pilihan atas Israel. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus bahwa aku sangat berduka cita dan selalu bersedih hati. Bahkan aku mau terkutuk dan terpisah dari Kristus demi saudara-saudaraku, kaum sebangsaku secara jasmani. Sebab mereka adalah orang Israel, mereka telah diangkat menjadi anak, dan mereka telah menerima kemuliaan dan perjanjian-perjanjian dan hukum Taurat, dan ibadah dan janji-janji. Mereka adalah keturunan bapa-bapa leluhur yang menurunkan Mesias dalam keadaannya sebagai manusia yang ada di atas segala sesuatu. Ia adalah Allah yang harus dipuji sampai selama-lamanya. Amin. Akan tetapi firman Allah tidak mungkin gagal, sebab tidak semua orang yang berasal dari Israel adalah orang Israel, dan juga tidak semua orang yang terhitung keturunan Abraham adalah anak Abraham. Tetapi yang berasal dari Ishak yang akan disebut keturunanmu. Artinya, bukan anak-anak menurut daging adalah anak-anak Allah, tetapi anak-anak perjanjian yang disebut keturunan yang benar. Sebab firman ini mengandung janji, pada waktu seperti inilah aku akan datang dan Sarah akan mempunyai seorang anak laki-laki. Tetapi bukan hanya itu saja, lebih terang lagi ialah Ribka yang mengandung dari satu orang, yaitu dari Ishak, bapa leluhur kita. Sebab waktu anak-anak itu belum dilahirkan dan belum melakukan yang baik atau yang jahat, supaya rencana Allah tentang pemilihannya diteguhkan, bukan berdasarkan perbuatan tetapi berdasarkan panggilannya. Dikatakan kepada Ribka, anak yang tua akan menjadi hamba anak yang muda. Seperti ada tertulis, aku mengasihi Yakub tetapi membenci Esau. Jika demikian, apakah yang hendak kita katakan? Apakah Allah tidak adil? Mustahil. Sebab ia berfirman kepada Musa, aku akan menaruh belas kasihan kepada siapa aku mau menaruh belas kasihan, dan aku akan bermurah hati kepada siapa aku mau bermurah hati. Jadi hal itu tidak tergantung pada kehendak orang atau usaha orang, tetapi kepada kemurahan hati Allah. Sebab kitab suci berkata kepada Firaun, itulah sebabnya aku membangkitkan engkau, yaitu supaya aku memperlihatkan kuasaku di dalam engkau, dan supaya namaku dimasyurkan di seluruh bumi. Jadi ia menaruh belas kasihan kepada siapa yang dikehendakinya,
dan ia menegarkan hati siapa yang dikehendakinya. Sekarang kamu akan berkata kepadaku, jika demikian, apalagi yang masih disalahkannya? Sebab siapa yang menentang kehendaknya? Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian? Apakah tukang periuk tidak mempunyai hak atas tanah liatnya untuk membuat dari gumpal yang sama suatu benda untuk dipakai guna tujuan yang mulia, dan suatu benda lain untuk dipakai guna tujuan yang biasa? Jadi kalau untuk menunjukkan murkanya dan menyatakan kuasanya, Allah menaruh kesabaran yang besar terhadap benda-benda kemurkaannya yang telah disiapkan untuk kebinasaan, justru untuk menyatakan kekayaan kemuliaannya atas benda-benda belas kasihannya yang telah dipersiapkannya untuk kemuliaan, yaitu kita yang telah dipanggilnya bukan hanya dari antara orang Yahudi, tetapi juga dari antara bangsa-bangsa lain. Seperti yang difirmankannya juga dalam kitab Nabi Hosea, yang bukan umatku akan kusebut umatku, dan yang bukan kekasih, kekasih. Dan di tempat di mana akan dikatakan kepada mereka, kamu ini bukanlah umatku, di sana akan dikatakan kepada mereka, anak-anak Allah yang hidup. Dan Yesaya berseru tentang Israel, sekalipun jumlah anak Israel seperti pasir di laut, namun hanya sisanya akan diselamatkan. Sebab apa yang telah difirmankannya akan dilakukan Tuhan di atas bumi, sempurna dan segera. Dan seperti yang dikatakan Yesaya sebelumnya, seandainya Tuhan semesta alam tidak meninggalkan pada kita keturunan, kita sudah menjadi seperti Sodom dan sama seperti Gomora. Demikian firman Tuhan bagi kita. Berbahagia setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan dan mau melakukan firman ini dalam hidup kita tiap-tiap hari. Pujian kepada Kristus selama-lamanya. Haleluya. 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 Shalom. Selamat sore Bapak Ibu Saudara. Coba kasih salam 168 tahun kepada kiri kanan Bapak Ibu. Yang duduk sendiri cari teman sudah kiri kanan. Ya, Bapak Ibu ini 168 tahun pekabaran Injil di tanah Papua. Jadi ya senyum-senyum sedikit. Baik, terima kasih. Pembacaan kita Roma 9 ayat 1 sampai 29, tema yang akan kita renungkan secara bersama di hari Minggu ini 5 Februari 2023. Secara khusus memaknai 168 tahun pekabaran Injil di tanah Papua. Orang percaya, anak-anak perjanjian di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, ada dua pertanyaan sebelum kita masuk dalam renungan. Tapi nanti Bapak Ibu renungkan sendiri dua pertanyaan itu dalam penjelasan khotbah saya sebentar. Yang pertama, menurut Bapak Ibu Saudara, mengapa pemilihan Allah harus berdasarkan panggilannya sendiri, panggilan Allah? Kenapa Allah membuat pilihan harus berdasarkan pilihannya? Bapak Ibu dapat lihat itu di nanti ayat 11 sampai dengan ayat yang ke-15. Yang kedua, pernahkah Bapak Ibu mempertanyakan, nanti baca ayat 16 sampai 21. Pernahkah Bapak Ibu mempertanyakan ayat 16 sampai dengan ayat 21 dalam hidup Bapak Ibu Saudara? Nah, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Rasul Paulus dipakai oleh Tuhan untuk memberitakan Injil di kalangan bangsa non-Yahudi. Sekalipun demikian, Rasul Paulus ini punya kerinduan besar agar bangsanya dapat percaya kepada Kristus Yesus, sehingga mereka memperoleh keselamatan itu. Oleh karena itu, kemana saja dia pergi, kemana saja dia memberitakan Injil, dia selalu mencari tempat ibadah orang Yahudi agar dapat melayani di sana. Dia sadar bahwa bangsa Yahudi telah ditetapkan Allah
untuk menjadi bangsa pilihan Allah yang mewarisi perjanjian-perjanjian Allah. Mereka ini diberikan hak istimewa, Bapak Ibu Saudara. Orang-orang Israel ini diberikan hak istimewa untuk menjadi saksi Allah, menjadi orang-orang pilihan Allah. Agar lewat bangsa ini, bangsa-bangsa lain juga memperoleh berkat dan percaya kepada Allah. Ini maksud pemilihan Allah kepada bangsa Israel. Dan ini yang disampaikan oleh Rasul Paulus. Sayangnya Bapak Ibu Saudara, meskipun mendapatkan banyak keistimewaan, meskipun mendapatkan tanda sebagai milik kepunyaan Allah, orang yang dipilih oleh Allah, bangsa yang dipilih oleh Allah, mereka tidak menghargai anugerah Allah yang besar itu. Mereka menolak Allah, Bapak Ibu Saudara. Mereka siksa Tuhan Yesus sampai dong salibkan Tuhan Yesus. Padahal mereka ini orang-orang pilihan, bangsa yang dipilih khusus, diberikan hak istimewa dari Allah. Tapi ternyata yang dipilih itu yang menyalibkan Yesus dan bilang salibkanlah dia. Jemaat yang Tuhan Yesus kasih, satu hal yang perlu kita tahu dengan pasti adalah bahwa Tuhan Allah, Dia selalu melaksanakan apapun yang telah Dia rencanakan, dan tidak ada satu manusia pun yang sanggup dan bisa membatalkan keputusannya. Kalau Tuhan Allah memilih seseorang, tidak ada satu orang yang bilang bahwa Tuhan orang ini begini, tidak. Kalau Tuhan Allah sudah menetapkan satu orang menjadi pilihannya, tidak ada satu orang yang bisa membatalkan keputusannya. Makanya Alkitab bilang, dia terlihat rupa, tapi dia lihat ke dalam hati setiap orang. Rupa bagus, rupa gagah, rupa hebat, tapi kalau ke dalam hati tidak memuliakan Allah, tidak dipakai oleh Tuhan. Makanya satu hal yang perlu kita tahu dengan pasti bahwa Dia Allah yang selalu melaksanakan apapun yang Dia rencanakan. Dan apa yang Dia rencanakan itu tidak pernah gagal, Bapak Ibu Saudara. Firman yang keluar dari mulut Allah itu dia tidak pernah kembali dengan sia-sia. Firman yang keluar dari mulut Allah itu dia tidak pernah kembali dalam keadaan gagal. Tergantung orang yang mau menerimanya. Walaupun secara manusiawi janji Allah tentang keturunan Abraham tidak mungkin terlaksana, karena Abraham dan Sarah sudah tua, bahkan Sarah mandul, tetapi rencana Allah tidak boleh gagal. Ia yang berkuasa menciptakan alam semesta ini, Dia juga yang berkuasa membuka kandungan dari Sarah, Bapak Ibu Saudara. Dia membuka kandungan dari Sarah yang mandul itu untuk melahirkan. Sarah yang telah mati haid justru dapat hamil dan melahirkan anak bagi Abraham. Makanya tadi awal saya bilang, Bapak Ibu Saudara, kalau Dia mau melaksanakan rencananya, tidak ada satu orang yang bisa membatalkan. Tidak ada satu orang yang bisa bilang Tuhan jangan, tidak. Kalau Dia sudah berencana, Dia pasti akan melaksanakan rencananya. Dan rencananya itu tidak pernah gagal bagi dunia ini, bagi saya dan Bapak Ibu Saudara. Saya dan Bapak Ibu Saudara bukan produk gagalnya Tuhan, kita produk berhasilnya Tuhan. Dan hari ini kita ada karena kita produk berhasilnya Tuhan. Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan kita, karena panggilan Allah, maka Yakub ditetapkan sebagai pewaris janji Allah kepada Abraham sebelum ia dilahirkan. Padahal Yakub adalah anak bungsu. Ayat 10 sampai dengan ayat yang ke-13 pembacaan kita. Pemilihan Allah dilakukan sebelum Yakub lahir, yang berarti bahwa pemilihan Allah tidak didasarkan pada jasa seseorang, pada perbuatan seseorang, Bapak Ibu Saudara, tidak. Pemilihan Allah dilakukan atas kedaulatannya Allah bagi orang yang akan dipilihnya. Untuk itu jika kita mengakui kedaulatan Allah atas hidup kita, maka kita akan hidup dalam damai sejahteranya. Kadang orang bilang begini, kenapa dia bisa begitu terus saya tidak bisa? Kenapa dia bisa mendapatkan sesuatu yang seperti ini saya tidak bisa? Bapak Ibu, itu semua karena kedaulatan Allah, izinnya Tuhan Allah bagi kita.
Kalau Tuhan Allah tidak izinkan, kita tidak mungkin bisa sampai di situ. Tapi kalau paksa bisa sampai, tapi mungkin hanya sebentar saja pencapaiannya. Dia tidak akan kekal pencapaian itu. Allah dia berdaulat, dia bebas melakukan apapun yang dia kehendaki. Dan keputusan Tuhan tidak pernah terduga di dalamnya. Kita tidak memiliki hak untuk membantah. Kita tidak punya hak untuk memprotes terhadap keputusannya Allah. Saya dan Bapak Ibu Saudara adalah ciptaan, dan dia adalah pencipta kita. Ayat 20-21 pembacaan kita. Untuk menjelaskan itu, jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, Paulus kemudian memberikan perumpamaan tentang tukang periuk. Dari perumpamaan ini, yang mau dijelaskan kepada kita adalah kebebasan mutlak sang pencipta ini terhadap ciptaannya. Dalam hal ini, kebebasannya untuk menentukan kira-kira barang ini dia punya manfaat untuk apa. Barang yang sudah dibuat ini manfaatnya untuk apa? Yang bisa menentukan itu bukan yang diciptakan, tapi sang pencipta yang menciptakan barang itu. Makanya Paulus memberikan perumpamaan itu. Israel, saya dan Bapak Ibu Saudara, kita adalah orang-orang yang sedang berada di dalam tangan sang penjunan itu. Tangan sang tukang periuk, tangan sang pencipta. Dia bebas mengolah kita semaunya dia. Dan dia akan memberikan manfaat apa? Kita ada nih, manfaatnya apa? Periuk yang sudah dibentuk itu dibentuk menjadi pot bunga. Itu karena penciptanya yang buat, supaya bisa taruh bunga di situ. Dan lain-lain sebagainya. Paulus menjelaskan ini Bapak Ibu Saudara. Paulus menjelaskan tentang kebebasan mutlak sang pencipta terhadap penciptaannya. Dalam hal ini kebebasannya menentukan pemanfaatan dari barang yang dibuatnya ini. Demikian pula manusia tidak punya hak menuntut pertanggungjawaban dari sang penciptanya. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasih, kebebasan Allah terhadap manusia adalah wewenang besarnya Allah, bukan kesewenang-wenangannya Allah. Tuhan punya rencana bagi masing-masing ciptaannya. Rencana itu menentukan keputusannya mengenai tujuan manusia yang diciptakannya. Dia berwenang membuat keputusan tanpa meminta pertimbangan apapun daripada saya dan Bapak Ibu Saudara. Paulus berkata dengan tegas pada ayat 20, "Siapakah kamu, hai manusia, maka kamu membantah Allah? Dapatkah yang dibentuk berkata kepada yang membentuknya, mengapakah engkau membentuk aku demikian?" Tadi perumpamaan tentang tukang periuk itu. Bapak Ibu, kalau tanah liat dia bisa bicara. Mungkin kadang dia bengkok diluruskan kembali, kadang dia miring dia diluruskan kembali. Mungkin kalau dia bicara mungkin dia menangis. Kenapa saya harus dibentuk seperti ini? Tapi ternyata tanah liat itu benda mati yang tidak bisa bicara. Jadi semaunya sang pencipta ini membentuknya seperti apa. Saya dan Bapak Ibu Saudara, kita manusia, kita tidak diminta pertimbangan apapun dalam keputusan dan kedaulatan besarnya Allah. Ayat 24-29 pembacaan kita. Paulus menyanggah anggapan bangsa Israel bahwa mereka adalah bagian yang paling mulia dari ciptaan Tuhan. Ternyata Tuhan telah menentukan tujuan yang tidak terhormat bagi mereka, karena mereka tidak percaya. Walaupun dikatakan, namun ada sisa yang diselamatkan, yaitu mereka yang percaya. Justru Allah menyatakan kemuliaan dan belas kasihannya kepada orang yang dipanggilnya, bukan hanya bangsa Yahudi, tapi keselamatan menjadi bagian milik dunia ini. Keselamatan bukan menjadi bagian orang Kristen saja. Keselamatan bukan menjadi bagian jemaat GKI Pengharapan Jayapura saja, tapi keselamatan menjadi bagian dunia ini, menjadi bagian milik semua orang. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, apa makna bagian firman Tuhan ini bagi kita dalam memaknai 168 tahun pekebaran Injil di tanah Papua? Otto dan Gessler datang ke Papua
itu karena kedaulatan dan keputusan Tuhan. Dondua juga mungkin terpikir Bapak Ibu untuk Dondua datang ke sini. Mungkin tidak ada dalam pikiran mereka untuk sampai datang ke sini. Tapi mereka diutus ke sini atas keputusan Tuhan bagi mereka. Dalam seluruh perjalanan pekabaran Injil, datanglah dari Sangeta Laut, dari Maluku. Mereka juga mungkin tidak pikir untuk bisa sampai di sini Bapak Ibu Saudara. Tapi itu karena keputusan Tuhan bagi mereka, kedaulatan Tuhan memakai mereka untuk memberitakan Injil kebenaran Allah sampai di tanah Papua ini. Mereka tidak bisa membatalkan keputusan Tuhan bagi mereka. Hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara menikmati 168 tahun. Itu karena kedaulatan Tuhan untuk pekabaran Injil di tanah Papua ini. Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, negeri dan bangsa Papua sudah menjadi benda-benda kemuliaan Allah di dalam dunia ini, dalam tanda petik. Ini adalah hadiah dari kasih karunia Allah itu. Ini karena kedaulatan Allah berlaku bagi kita semua yang hidup dan tinggal di atas tanah Papua ini. Tuhan sendiri yang mencari dan menemukan bangsa Papua. Tuhan sendiri yang pilih bangsa ini menjadi bangsa pilihan Tuhan. Pada momentum 168 tahun pekabaran Injil di tanah Papua, mari kita yang berada di negeri Papua ini, mari kita sebagai anak-anak milik kepunyaan Tuhan yang ditempatkan di atas tanah Papua ini, kita mau menyatakan komitmen iman kita, merespon panggilan dan pilihan Tuhan untuk terus kobarkan semangat berita Injil itu dalam kehidupan pribadi, keluarga, gereja, bahkan di mana saja kita berada. Hari ini saya dan Bapak Ibu Saudara dipilih dalam kemahakuasaan dan kedaulatannya Tuhan, menjadi anak-anak milik kepunyaan Tuhan, menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah, menjadi orang-orang yang dipercayakan untuk terus memberitakan Injil kerajaan Allah di mana saja Tuhan tempatkan kita. Jangan berhenti sampai di momen 168 ini Bapak Ibu Saudara. Saya dan Bapak Ibu Saudara harus punya komitmen kuat sebagai orang-orang yang diciptakan, orang-orang yang dibentuk untuk kerajaan Allah, untuk menyatakan kasih dan kemuliaan Allah bagi banyak orang. Mari nyatakan itu dengan komitmen iman yang sungguh, bahwa 168 tahun bukan hanya tiap tahun 5 Februari kita rayakan, sampai situ tidak. Tapi semangat pekabaran Injil ini memberikan kekuatan kepada kita semua untuk berkomitmen dengan iman dan percaya kita, bahwa kita anak-anak milik kepunyaan Allah yang sudah menikmati kasih dan kemurahan Allah bagi kita. Tidak hanya sampai di situ, tidak hanya sampai menyatakan komitmen iman kita, tapi dalam meresapi, merenungi 168 tahun pekabaran Injil di tanah Papua, saya dan Bapak Ibu Saudara juga harus memberikan respon yang baik untuk tugas panggilan ini. Para pekabar Injil dong semati semua Bapak Ibu. Mereka tidak ada sama-sama dengan kita. Tapi buah Injil hari ini ada. Saya dan Bapak Ibu Saudara adalah buah-buah pekabaran Injil itu. Buah-buah pekabaran Injil itu tidak boleh berhenti sampai di sini. Buah-buah pekabaran Injil itu tidak berhenti di 168 tahun pekabaran Injil di tanah Papua. Tidak boleh. Tapi saya dan Bapak Ibu Saudara harus merespon panggilan kita yang sudah menikmati 168 tahun pekabaran Injil di tanah Papua ini. Kita meresponnya dengan baik dan terus menyatakan kasih Allah, pemberitaan Injil Allah itu bagi banyak orang di sekitar kita. Mulai dari mana? Lagu bilang, ku mulai dari diri sendiri. Tak bisa tong beritakan Injil untuk orang luar kalau papa dan mama tak bisa pernah dan tidak pernah memberitakan Injil kepada anak-anak dalam rumah. Tak bisa tong bicara Injil di luar kalau papa tidak bisa memberitakan Injil untuk mama dan anak-anak. Tak bisa tong bicara Injil di luar kalau mama tidak bisa beritakan Injil untuk papa dan anak-anak. Tidak bisa kita bilang kita memberitakan Injil untuk orang luar
Kalau dalam rumah tangga kita pun kita tidak pernah bisa memenangkan mereka dengan apa yang kita sampaikan. Jangan pernah bicara Injil di luar, Bapak Ibu Saudara. Bagian ini mau bilang, Paulus itu bersusah hati karena jemaat di sana mereka sudah menerima kasih karunia Allah, tapi mereka menyangkal, menolak Tuhan Yesus. Hari ini saya dan Bapak Ibu 168 tahun kita menikmati buah pekabaran Injil itu. Mari kita punya komitmen iman bahwa benar-benar kita mau menyatakan diri sebagai anak-anak Tuhan, merespon panggilan itu dengan baik, melakukan segala sesuatu dengan baik, tapi juga punya semangat yang kuat untuk memberitakan Injil Allah bagi banyak orang. Jadi tugas pemberitaan Injil bukan tugas pendeta dan penatua siapa saja, tapi saya dan Bapak Ibu Saudara yang memberikan diri menjadi anak-anak milik kepunyaan Allah, yang sudah dipanggil menjadi anak-anak milik ketebusannya. Saya dan Bapak Ibu Saudara punya tugas untuk memberitakan Injil itu. Mari mulai dari tengah-tengah kehidupan pribadi kita. Injili diri sendiri, Injili keluarga kita, Injili orang-orang yang ada di sekitar keluarga kita, di luar sana, di tempat kerja kita masing-masing, bahkan di mana saja Tuhan tempatkan kita. Hanya Tuhan yang mengubah masa dan waktu dan peradaban hidup manusia ke dalam sejarah dan peradaban yang sejalan dengan Tuhan. Demikianlah kuasanya yang hebat. Ayat 25, yang bukan umatku, kusebut umatku. Yang bukan kekasih, kekasih. Dan yang bukan umatku dikatakan mereka anak-anak Allah yang hidup. Demikian Papua, demikian negerinya, demikian saya dan Bapak Ibu Saudara yang hidup, diam dan tinggal di atas tanah ini. Kita juga ada dalam genggaman kasih Allah yang kuat untuk menyatakan kebaikan-kebaikan Allah bagi banyak orang di sekitar saya dan Bapak Ibu Saudara. Mari kobarkan semangat 168 tahun pekabaran Injil di tanah Papua, dan biarlah kita terus menjadi saksi-saksi Kristus di mana saja Tuhan tempatkan saya dan Bapak Ibu Saudara, lewat sikap hidup kita, lewat tutur kata kita, bahkan apa yang lahir dari hati dan pikiran saya serta Bapak Ibu Saudara. Biarlah keberadaan kita, keberadaan yang memuliakan Allah, keberadaan yang menghargai kasih karunia Allah, keberadaan yang menghargai kebesaran dan kedaulatan Allah bagi saya dan Bapak Ibu Saudara yang sudah dipanggil dan dipilih untuk menjadi anak-anak milik ketebusannya. Tuhan memberkati firman-Nya, Tuhan menolong kita semua. Amin. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, kita sama-sama akan mengikrarkan pengakuan iman rasuli kita. Kita akan mengucapkan pengakuan iman GKI di tanah Papua. Jemaat diundang berdiri. Dalam persekutuan dengan gereja Tuhan dari segala zaman dan segala tempat, kita bersama-sama mengucapkan pengakuan iman GKI di tanah Papua. Aku percaya kepada Allah Bapa, pencipta langit dan bumi, pemelihara segala yang diciptakan, dan yang menyediakan kehidupan kekal di dalam kerajaan-Nya. Aku percaya kepada Yesus Kristus yang menebus dan menyelamatkan manusia dari dosa dalam kematian dan kebangkitan-Nya. Dialah Tuhan dan Kepala Gereja yang memerintah Gereja Kristen Injili di tanah Papua dengan firman dan roh-Nya. Aku percaya kepada Roh Kudus yang membaharui, memelihara dan menuntun umat-Nya dalam kebenaran sampai kegenapan kerajaan Allah dalam kedatangan kembali Yesus Kristus. Aku mengaku bahwa Alkitab adalah firman Allah dan satu-satunya kesaksian tentang penyataan Allah. Aku mengaku bahwa Gereja Kristen Injili di tanah Papua adalah tubuh Kristus yang kudus dan am, yang mempersatukan umat manusia menjadi satu persekutuan surgawi di bumi. Aku mengasihi Allah dan sesama manusia dengan segenap hati, jiwa, dan akal budi. Aku mengaku hidup kudus dan setia, memberitakan Injil Kerajaan Allah di tanah Papua dan dunia. Aku mengaku mengusahakan dan memelihara tanah Papua sebagai alam ciptaan Allah bagi kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Rohani 79 ayat 1-2, Tuhanlah kekal Raja hati kami. Tuhanlah kekal
beriman teguh pada jalan damai. Bimbing kami pun agar di gangguan kami bertekun sampai akhirnya di terang mata kami pandang. Jemaat dipersilakan duduk. Kita akan memberikan persembahan syukur kita. Kita akan menyanyi dari nyanyian rohani 127 sambil persembahan syukur dijalankan. Dan kalau lagu ini selesai, persembahan masih berjalan, kita lanjut dengan nyanyian rohani 130. Tuhan mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. Rohani 130 kepada Tuhan jua. Serahkan jalanmu, kuatirmu semua, dan pokok mengeluh, pengurus jalan sama dan arah dunia, beri juga jalan aman kepada anaknya, bersandar pada Tuhan, berdoa beriman, tiada pengeluhan, beri pertolongan, tentu pernah kau lihat ajaib mujizatnya yang menyatakan hikmat dengan anugerah. Nasibku Allah Bapa, dipimpin kasih-Mu. Ku tidak tahu apa yang jadi untuk
maksud yang sedia tentu kau sampaikan, tak mungkin sia-sia yang telah kau rancangkan. Meski kuasa jahat semua menempuh, neraka tidak kuat melawan maksudmu. Kemuliaan Tuhan sekali nanti terang, tentulah kesungguhan kasih-Mu menang. Kepadanya serahkan beban pengurusan, olehnya dikerjakan engkau keheranan yang kini menyebabkan kau mengeluh ngesah, telah diselesaikan oleh kuasa. Bersama-sama dengan persembahan jemaat pada hari ini, ada sejumlah keluarga dan pribadi yang menyampaikan derma pengucapan syukur dan perpuluhan kepada Tuhan. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan pengucapan syukur sebanyak 1 orang. Jumlah keluarga dan pribadi yang memberikan persembahan persepuluhan sebanyak 8 orang. Daftar nama keluarga dan pribadi yang memberi persembahan pengucapan syukur dan persepuluhan dapat dilihat pada layar infokus. Demikian mohon didoakan oleh pelayan firman. Mari kita berdoa, Bapak Ibu Saudara jemaat. Bapak, terima kasih waktu dan kesempatan Engkau berikan kepada kami di hari ini. Kami memaknai 168 tahun pekabaran Injil di tanah Papua. Injil boleh ada di tanah Papua itu karena kedaulatan dan kemahakuasaan Allah yang berlaku bagi negeri ini. Engkau mengutus Otto dan Gessler itu juga dalam kemahakuasaan dan kedaulatan-Mu. Engkau mengutus para pemberita-pemberita Injil dari berbagai daerah di Indonesia untuk datang dan memberitakan Injil di tanah Papua. Itu juga karena kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan. Hari ini kami belajar bahwa kami tidak bisa membatalkan dan membatasi kemahakuasaan Tuhan yang berlaku bagi kami semua. Kami anak-anak milik kepunyaan Tuhan. Kami juga ada dalam kedaulatan dan kemahakuasaan Tuhan. Kami dipilih menjadi anak-anak milik kepunyaan Tuhan, menjadi para pengikut-pengikut Kristus. Kami dipilih dalam kedaulatan dan kemahakuasaan-Mu, menikmati buah-buah pekabaran Injil. Dan hari ini kami boleh mensyukuri 168 tahun pekabaran Injil di tanah Papua. Tuhan, tolong kami semua
untuk tidak hanya merayakan 5 Februari sebagai acara tahunan gerejawi, tapi kami benar-benar memaknainya dengan baik, bahwa ketika kami boleh bersekutu, bersaksi, memuji dan membesarkan nama Tuhan, itu buah dari pemberitaan Injil. Itu karena perkenan Tuhan bagi kami semua. Siapapun yang hidup, yang tinggal di atas tanah Papua, kami punya tanggung jawab untuk menyampaikan kasih kebaikan Allah bagi banyak orang di sekitar kami. Hari ini firman-Mu mengingatkan kami, memulai dari tengah-tengah kehidupan pribadi, keluarga kami, bahkan kami keluar di mana saja Tuhan tempatkan kami. Roh Kudus menolong kami, sebab iblis tidak pernah senang anak-anak Tuhan menyatakan kasih dan kebaikan. Iblis selalu menggunakan berbagai cara untuk mengalihkan perhatian kami dalam mengerjakan pekerjaan-pekerjaan Tuhan. Ikat kami dalam tali pengasihan Tuhan. Tuntun kami dengan Roh-Mu yang kudus, supaya kebenaran-kebenaran Allah sajalah yang kami sampaikan di mana saja Tuhan tempatkan kami. Terima kasih Bapa di surga. Hamba berdoa dan menyerahkan kami semua yang hadir dalam ibadah di sore hari ini, ibadah minggu, tapi juga mensyukuri 168 tahun pekabaran Injil di tanah Papua. Biarlah kami dikuatkan, dimampukan untuk menjadi pemberita-pemberita Injil bagi banyak orang di sekitar kami. Hamba berdoa dan menyerahkan klasis GKI Port Numbai, Sinode GKI di tanah Papua, klasis-klasis di berbagai tempat di Papua, jemaat-jemaat, secara khusus gereja GKI Pengharapan Jayapura. Tuhan memberkati para pimpinan-pimpinan gereja kami dalam menjalankan seluruh tugas tanggung jawab kepemimpinan mereka. Dari arah sinode, klasis dan jemaat-jemaat, kuatkan hamba-hamba-Mu dalam menjalankan tanggung jawab kepemimpinan mereka. HUT ke-168 tahun pekabaran Injil di tanah Papua yang hari ini kami memperingatinya. Tuhan menolong, Tuhan memberkati sukacita yang kami rasakan dalam semangat 168 tahun pekabaran Injil di tanah Papua. Pemerintah Provinsi Papua, Papua Barat, kota, kabupaten, kecamatan, sampai di tempat-tempat yang terpencil dalam tatanan pemerintah bangsa dan negara kami. Tuhan memberkati, Tuhan menolong para pimpinan-pimpinan adat kami. Tuhan Yesus juga menolong dan memberkati. Biarlah mereka dapat menjalankan tugas tanggung jawab kepemimpinan mereka dengan baik, membawa kesejahteraan bagi masyarakat, bangsa dan negara yang mereka pimpin. Terima kasih Tuhan Yesus. Hari ini setelah ibadah jam 9 tadi telah dilaksanakan peletakan batu pertama pembangunan gedung serbaguna. Terima kasih untuk perkenan Tuhan. Terima kasih untuk kasih Tuhan. Terima kasih untuk kuasa Tuhan yang berlaku pada tadi siang. Semuanya boleh berjalan dengan baik dalam tuntunan dan penyertaan Tuhan. Terima kasih untuk semua warga jemaat. Terima kasih untuk para tamu yang datang mengambil bagian dalam peletakan batu pertama gedung serbaguna GKI Pengharapan Jayapura, yang boleh membagikan berkat-berkat mereka dari tengah-tengah kehidupan pribadi dan keluarga mereka untuk menopang pembangunan fisik yang akan berlangsung dalam jemaat kami. Lipat gandakan hidup dan kehidupan mereka. Bahkan jemaat yang hari ini datang dan membawa persembahan-persembahan mereka, Tuhan Yesus juga memberkati, Tuhan Yesus menolong. Panitia pembangunan dan aksi pengumpulan dana pembangunan gedung serbaguna, Tuhan buka jalan bagi mereka supaya segala sesuatu yang dibutuhkan dapat disiapkan dan disediakan untuk pembangunan fisik gedung serbaguna GKI Pengharapan Jayapura. Kehidupan dan pekerjaan warga jemaat di minggu baru nanti. Minggu baru ini Tuhan Yesus memberkati. Tuhan Yesus menolong supaya kami semua dapat mengerjakan tugas tanggung jawab panggilan kami, tugas tanggung jawab pelayanan kami dengan baik untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Para pelayan firman di dalam jemaat, para penatua Syamas di 9 week pelayanan GKI Pengharapan Jayapura, Tuhan Yesus menolong dan memberkati kami semua. Pelaksana harian Majelis Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dalam tanggung jawab kepemimpinan mereka, Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati. BPPG, guru-guru sekolah minggu, unsur-unsur yang ada di dalam jemaat, guru-guru PAUD, panitia-panitia yang ada, Tuhan Yesus memberkati,
panitia-panitia yang ada di dalam jemaat. Tuhan Yesus menolong, Tuhan Yesus memberkati kami semua, supaya kami dapat menata layani pekerjaan pelayanan dalam Jemaat GKI Pengharapan Jayapura dengan baik dan benar untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Warga jemaat yang sakit di rumah-rumah sakit, bahkan mungkin yang mengambil bagian dalam ibadah hari ini, mereka datang dengan pergumulan sakit mereka. Dalam nama Tuhan Yesus, tabib yang agung, dokter yang ajaib bagi kami semua, kami berdoa, Tuhan pulihkan, Tuhan sembuhkanlah mereka. Makanan, minuman, obat-obat yang dipakai, Tuhan memberkati dan menguduskan. Para medis yang Tuhan pakai sebagai alat dalam tangan Tuhan untuk memberikan setiap tindakan-tindakan medis. Dokter, suster, mantri, Tuhan Yesus menolong dan memberkati mereka, supaya setiap tindakan-tindakan medis yang diberikan itu baik dan benar untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Saudara-saudara kami yang mendapatkan pengobatan, mereka dapat sembuh dalam pertolongan kasih dan setia Tuhan. Mama-mama janda, bapak-bapak duda, orang-orang tua lanjut usia, bapak mama yang sudah pensiun dari tugas tanggung jawab kerja, anak-anak yatim piatu, Tuhan sayang, Tuhan pelihara dengan kasih dan pertolongan Tuhan. Majelis jemaat yang bertugas di hari ini dari Wik Percetakan, Tuhan Yesus memberkati dan menolong. Dan semua kami yang terlibat dalam pelayanan hari ini, Tuhan Yesus memberkati dan menolong kami. Biarlah pelayanan kami menjadi berkat bagi jemaat yang kami layani, tapi lebih daripada itu membawa hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Jemaat GKI Pengharapan Jayapura yang mengambil bagian dalam ibadah ini, bahkan jemaat-jemaat tamu yang mengambil bagian dalam ibadah ini bersama-sama dengan kami, Tuhan Yesus memberkati seluruh persekutuan ibadah yang boleh berlangsung di sore hari ini. Persembahan syukur telah kami bawa. Bapa, berkati dan kuduskan persembahan ini. Salah satu keluarga atau pribadi yang hari ini membawa pengucapan syukur atas kasih berkat Tuhan dalam kehidupan keluarga. Bahkan 8 pribadi atau keluarga yang memberi persepuluhan sebagai hak milik Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati hidup dan kehidupan mereka. Ada pribadi dan keluarga yang mengalami berkat-berkat Tuhan. Mereka tidak menikmatinya sendiri, tapi tiap saat, tiap waktu membagikannya kepada janda, duda, anak-anak yatim piatu, kepada orang-orang tidak mampu, kepada hamba-hamba Tuhan. Tuhan Yesus juga memberkati hidup dan kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami akan pulang, Bapa antar dan bawa pulang kami kembali dengan selamat dalam terang kasih dan anugerah-Mu. Biarlah kami terus menceritakan kasih Tuhan. Kami juga menjadi pemberita-pemberita Injil di mana saja Tuhan tempatkan kami. Jangan kehendak kami yang jadi, kehendak Tuhanlah yang jadi atas setiap kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kehidupan kami yang hidup, kami berdoa, kami bersyukur, kami berterima kasih pada Allah Bapa di dalam kerajaan surga. Haleluya. Amin. Jemaat, kita mengakhiri ibadah di sore hari ini. Kita menyanyi bersama nyanyian suara gembira 18 ayat 1 sampai dengan ayat yang keempat kita menyanyi dalam keadaan duduk, dan ayat 5 dan 6 kita akan menyanyi dalam keadaan berdiri. Siarkan ke benua sedunia besar. Siarkan ke benua sedunia besar, ke kampungnya semua, terang Injil yang benar, terang Injil yang benar. Beritahu kepada bangsa siapa Bapanya yang memberi sentosa dengan sejahtera, dengan sejahtera. Jatuhkanlah berhala, rombakan kuilnya, dirikan rumah Allah, kan tempat menyembah, kan tempat menyembah. Yang buta kan melihat, yang tuli mendengar, yang lumpuh pun melompat, yang bingung tersadar, yang bingung tersadar. Penjaramu terbuka, terang Tuhan masuklah, hendak
siarkan ke benua sedunia besar, ke kampungnya semua, terang Injil yang benar, terang Injil yang benar. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, pulanglah dengan damai sejahtera dan terimalah berkat Tuhan. Semoga Allah sumber pengharapan memenuhi kamu dengan segala sukacita dan damai sejahtera dalam iman kamu, supaya oleh kekuatan Roh Kudus kamu berlimpah-limpah dalam pengharapan. Ibadah selesai. Jemaat yang Tuhan Yesus kasihi, terima kasih untuk persekutuan ibadah di sore hari ini. Tuhan Yesus menolong dan memberkati kita semua dalam tugas tanggung jawab pengabdian kita di minggu kerja dan minggu pelayanan yang baru. Selamat hari Minggu dan terimalah salam dari kami. Shalom.